Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Aprilia Nugraha dari kelas Pendidikan Fisika 1A NIM 2202310. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan paper web 10 tentang gravitasi yang materi subbabnya adalah lepas dari bumi. Langsung saja, dalam tiga abad terakhir, gagasan gagasan lepas dari medan gravitasi telah berubah menjadi dari suatu lamunan menjadi suatu kenyataan. Jadi dulu yang kita pikir kita tidak bisa pergi ke bulan, ke luar angkasa, sekarang kita bisa ya pergi ke bulan dan ke luar angkasa dengan bantuan teknologi. Dalam sebab ini kita akan melihat persoalan lepas dari medan gravitasi. Di bumi, gaya tarik benda bermassa M adalah konstan mg atau yang biasa dikenal gaya berat dengan lambang W. Tidak bergantung pada H atau ketinggian, dan gravitasi di dekat permukaan bumi dikatakan uniform. Jika kita menembakkan sebuah benda secara vertikal ke atas, seperti ini, atas, dengan kelajuan awal V dan dalam medan gravitasi uniform konstan, maka ia akan naik setinggi H. Nah, seperti ini. Dengan mudah kita dapat menghitung kekekalan energi dengan mengabaikan resistansi udara. Kenapa resistansi udara di sini diabaikan? Untuk mempermudah perhitungan ya. Jadi apabila kita melemparkan sebuah benda ke atas, itu dia akan memiliki ketinggian H maksimum gitu dan akan jatuh lagi kembali ke bawah. Jika EPG sama dengan 0 di permukaan bumi, maka energi energi potensial gravitasi awal sama dengan 0 dan energi kinetik awal sama dengan setengah mv kuadrat. Sedangkan pada Gmax atau ketinggian maksimum, energi kinetik sama dengan 0 dan energi potensial gravitasi sama dengan mgh. Ini rumusnya. Maka kekalahan energi memberikan EK sama dengan EP sama dengan EK-nya dimasukin, ini rumusnya setengah mv kuadrat sama dengan mgh. Di sini kita bisa membagi M-nya, ini bisa membagi M, lalu 2-nya pindah ke ruas sebelah sini, dan hasilnya adalah V kuadrat sama dengan 2GH. Dari rumus ini kita dapat menyimpulkan jika kita naikkan kelajuan awal V, maka ketinggian H akan bertambah. Akan tetapi untuk kelajuan awal sebesar apapun, akan tetap ada H maksimum. Tidak ada kelajuan sebesar apapun yang mampu melepaskan sebuah benda dari medan gravitasi. Jadi walaupun kita memberikan kelajuan awal yang sangat besar gitu ya, menggunakan tangan atau apapun, benda itu pasti tetap memiliki ketinggian maksimum. Dan kalau misalnya dia memiliki ketinggian maksimum, maka dia akan jatuh lagi kembali ke tanah. Hal ini dikarenakan medan gravitasi. Selanjutnya, hukum gravitasi Newton menjelaskan bahwa hukum gravitasi Newton menjelaskan bahwa medan gravitasi bumi tidak uniform atau tidak konstan, tapi berkurang dengan 1/r kuadrat, dengan R-nya adalah jarak dari pusat bumi. Jika kita tembakkan benda ke atas dengan kecepatan awal sangat besar, agar benda menempuh jarak yang cukup besar dibandingkan jari-jari bumi, maka kita harus memperhitungkan pengurangan gaya gravitasi benda untuk menghitung ketinggian maksimum yang dicapai benda. Misalnya di sini contohnya adalah roket ya gitu. Jika kita ingin menambahkan roket kan otomatis kita diperlukan kelajuan awal yang sangat besar karena jarak dari bumi ke angkasa juga lebih besar dibandingkan jari-jari bumi. Bisa lebih besar dibandingkan jari-jari bumi. Setiap gaya sentral yang besarnya bergantung pada koordinat R adalah konservatif. Kerja yang dilakukan gaya pada sebuah partikel yang bergerak dari posisi 1 ke posisi 2 tidak bergantung pada lintasan yang diikuti, hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhir. Lalu didapatkan gaya sentral umum adalah F sama dengan FR, dengan R adalah vektor satuan dalam arah F. Kerja yang dilakukan gaya yang perpindahan ds adalah dw sama dengan fds. Di sini f-nya tinggal dimasukkan aja dari gaya sentral umum yang sudah kita ketahui tadi. Jadi fr ds sama dengan fr df.
Karena lintasan tidak bergantung pada karena kerja tidak bergantung pada lintasan sehingga gaya F konservatif untuk mendapatkan fungsi energi potensial gravitasi UR untuk sistem bermasa M dan bumi menggunakan definisi umum energi potensial DU sama dengan ini F-nya kita ganti ke definisi umum energi potensial yang sudah dipelajari di subbab sebelumnya ya seperti 4. Tinggal dimasukkan saja rumusnya. Nah, di sini ada DU sama dengan F. F-nya diganti dengan definisi umum energi potensial. Karena ini min, jadinya plus ya di sini. Bila partikel dipindahkan dari posisi awal ke posisi akhir, maka gunakan integral. Di sini ada UR2 min UR1 menjadi integral R2, R1 menjadi R2 DU. DU-nya dimasukin yang sudah kita ketahui tadi di sini. Nah, ini R2 R1. Nah, di sini tuh ada integral biasa ya. Di sini R2 ini 1. Dapatkanlah hasil seperti ini. Selanjutnya, bila energi potensial sama dengan 0, partikel di permukaan bumi sama dengan R1 sama dengan RE, maka didapatkan ini UR1-nya diganti ya, karena R1 sama dengan RE, maka digantinya sama dengan 0. UR2 sama dengan GMEM per RE min GMEM per R2. Nah, pada posisi umum R kurang dari RE, maka fungsi energi potensial U adalah yang sudah diketahui di sini. Nah, ini berlaku ketika energi potensial gravitasi dengan U sama dengan 0 dan di permukaan bumi. Jika energi potensial dalam komponen jarak di atas permukaan bumi Y sama dengan R min RE, maka kita dapat membandingkan dengan fungsi MGY. Nah, di sini ini rumus yang tadi ditulis kembali. Nah, lalu kita masukkan Y sama dengan R min RE dan GME sama dengan GRE kuadrat. Nah, di sini ini rumusnya yang awal. Lalu kita masukkan GME-nya di sini, dan Y-nya kita ganti menjadi MGY. Maka didapatkan energi potensial mendekati energi potensial maksimum adalah Umax sama dengan GMEM per RE sama dengan MGRE. Dengan syaratnya GME sama dengan GRE kuadrat. Jadi ini nanti bisa diganti dengan yang sebelah sini. Nah, di sini adalah grafik energi potensial gravitasi U versus R yang ada di buku Clipper di sini. Nah, di sini dijelaskan. UR itu sampainya di sini, lalu ada Umax, dan juga ada MGY. Sekian penjelasan tentang lepas dari bumi dari saya, Diana Nugraha. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke contoh soal 10.6 yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Anissa Fitriani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Fitriani dengan NIM 2200928 dari kelompok 6. Di sini saya akan membahas tentang contoh soal dari lepas dari bumi. Sebelumnya materi lepas dari bumi sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soalnya agar lebih jelas bagaimana lepas dari bumi itu. Nah, di sini ada sebuah proyektil ditembakkan lurus ke atas dari permukaan bumi dengan kelajuan awal V1 sama dengan 8 km per sekon. Lalu carilah ketinggian maksimum yang dicapainya dengan mengabaikan resistansi udara. Di sini ada sebuah proyektil di permukaan bumi yang
tembakan lurus ke atas. Di sini kita cantumin proyektil keduanya. Kita sebut ini proyektil pertama dan ini proyektil yang kedua. Sebuah proyektil ketika dilemparkan ke atas pasti semakin ke atas kecepatannya semakin berkurang. Nah, kalau misalnya kecepatannya di atas sudah sama dengan 0, udah habis, benda tersebut akan balik lagi ke bawah jika masih ada di sekitaran medan gravitasi bumi. Nah, di sini kita mencari ketinggian maksimumnya, berarti mencari V1 ke V2 itu berapa sih gitu. Cari ketinggian maksimumnya. Nah, di sini kan VT-nya itu sama 0 karena ketiga benda sudah kehabisan kecepatannya, maka sudah di atas, berarti V kecepatannya itu sama dengan 0, nanti balik lagi ke bawah jatuh. Nah, sebuah proyektil ketika dilemparkan ke atas itu kan memiliki energinya itu energi kinetik ditambah energi potensial. Seperti yang kita tahu, kalau energi kinetik ditambah energi potensial itu sama dengan energi mekanik. Nah, di sini kita cantumin energi mekanik 1 dan energi mekanik kedua. Di sini sebuah energi mekanik itu sama dengan konstan, karena dimanapun kita meninjau benda pasti energi mekaniknya itu konstan. Berarti energi mekanik di sini kan ada dua kan, berarti energi mekanik itu sama dengan energi mekanik yang kedua. Jadi kita cantumin energi mekanik energi kedua, terus di persamaannya energi kinetik ditambah. Nah, udah gitu kita tinjau dari proyektil yang pertama yang ini. Di sini energi kinetiknya itu setengah mv kuadrat, karena V1 kelajuan pertamanya itu diketahui, berarti ada nilainya, berarti ada energi kinetiknya. Nah, yang selanjutnya itu ada energi potensial yang proyektil pertama. Karena masih ada di permukaan bumi, berarti energi potensialnya itu sama dengan 0. Nah, kita lanjut ke proyektil yang kedua. Energi kinetiknya itu nggak ada, karena setelah benda sudah di atas itu kecepatannya itu 0 kan. Tadi kita cantumin kalau benda di atas itu bakal diam, kecepatannya itu 0, berarti energi kinetiknya itu sama dengan 0. Terus ditambah ketika benda sudah di atas itu pasti memiliki energi potensial karena sudah di atas permukaan bumi, ada berarti energi potensial 2. Kita turunin. Tadi di pembahasan sebelumnya itu energi potensial itu dirumuskan dengan gaya gravitasi dikali massa bumi dikali massa benda dibagi jari-jari bumi dikurangi gaya gravitasi bumi kali massa bumi dikali massa benda dibagi jarak dari bumi. Nah, kita masukin. Nah, kita mempunyai massa bumi dari ruas kiri sama ruas kanan. Kita coret, kita turunin. Nah, ini kan kita mempunyai G kali ME nya itu punya dua sama, jadi kita keluarin RE dikurangi 1. Di sini kan 1, berarti 1 min RE per R. Di pembahasan sebelumnya kita tahu kalau misalnya rumus G kali ME per R itu sama dengan di persamaan 10.23 itu disebut dengan G kali RE. Nah, kita turunin, 2-nya kita pindahin ke sini, jadi V1 kuadrat sama dengan 2GRE dikali 1 min RE per R. Nah, untuk cara yang pertama itu untuk mencari ketinggian maksimum yaitu kita dapat nih F1 kuadrat sama dengan kita mendapatkan ini. Kita tahu kalau rumus dari H itu sama dengan jarak dari bumi dikurangi jari-jari bumi. Nah, kita cari dulu RE per R nya, kita pindahin 1 min R. Nah, di sini tinggal kita substitusikan apa yang kita ketahui di soal. F1 nya itu 8 km per sekon, kita ubah ke meter di 8.000 kuadrat per 2. G nya itu gaya gravitasi bumi 9,81 dan RE nya itu jari-jari bumi. Kita tahu kalau jari-jari bumi itu sama dengan 6,37 kali 10 pangkat 6. Kita jumlahkan, nanti kita tahu bahwa RE per R nya itu sama dengan 0,4088. Lalu udah kita dapat RE per R sama dengan 0,488. Nah, kan kita harus mencari ketinggian maksimum kan. Nah, ini rumus ketinggian maksimum itu sama dengan jarak dari bumi dikurangi jari-jari bumi
di sini kita udah tahu RF per R-nya itu sama dengan 0,488, kita pindahin ruas biar kita cari sejarak dari buminya. Jadi RF per 0,488. Nah, nanti kita ketemu jari-jari jarak dari buminya itu 2,05 RE. Kita udah dapet nih R-nya, tinggal substitusikan ke rumus. Jadi H sama dengan jarak dari bumi dikurangi jari-jari bumi, H sama dengan 2,05 dikurangi 1, RE-nya itu 1, RE. H itu berarti 1,05 RE. Berarti ketika proyektil ditembakkan ke atas dan mencapai ketinggian maksimum itu dapat 1,05 RE ketinggian maksimumnya gitu. Jadi kita tahu kalau misalnya suatu benda ingin lepas dari bumi atau lepas dari medan gravitasi bumi itu ditinjau dari kelajuan awalnya atau energi kinetik awal suatu benda. Kalau misalnya energi kinetik awal bendanya itu lebih besar daripada energi potensial buminya, benda tersebut akan lepas dari bumi. Nah, kembalikannya kalau misalnya energi kinetik awalnya itu lebih kecil daripada energi potensial maksimum buminya, benda tersebut akan balik lagi seperti pada contoh sebelumnya. Contohnya itu kalau misalnya roket nih, roket meluncur ke atas karena roket tersebut itu kelajuan energi kinetik awalnya itu mempunyai lebih besar daripada energi potensial maksimum bumi, makanya roket tersebut akan meluncur terus ke atas keluar angkasa. Nah, di sini kelajuan lepas itu disebut dengan kelajuan kritis atau FE, dilambangkan FE, velocity escape. Nah, di sini FE itu turunan dari energi kinetik sama dengan energi potensial maksimum, energi potensial maksimum rumusnya ini. Terus nanti kita dapat rumus persamaan kelajuan lepas itu akar 2G kali ME per RE sama dengan atau enggak akar 2G kali RE. Nah, di sini kalau misalnya kelajuan lepas pada bumi, untuk kita dapat kelajuan lepas meninggalkan bumi itu kita harus tahu kalau untuk meninggalkan bumi itu kita harus mempunyai kelajuan energi kinetik itu 11,2, lebih dari 11,2 atau enggak sama dengan 11,2 km per sekon atau setara 25.000 mil per jam. Jadi energi potensial maksimum itu bisa disebut dengan energi ikat. Jadi kalau misalnya energi kinetiknya lebih kecil daripada energi ikat atau energi potensial maksimum, berarti benda tersebut akan balik lagi. Jadi terikat atau tidak terikatnya suatu benda ketika dilemparkan ke atas, kita tinjau balik lagi dari energi kinetiknya sama dengan energi potensialnya apa tidak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi merupakan usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi pada sebuah benda bermassa M besar yang berada pada titik pusat koordinat kepada benda lain bermassa M kecil yang menyebabkan adanya perpindahan dari jarak A ke jarak B. Persamaan yang berlaku sebagai berikut, dengan disimbolkan W sebagai energi potensial karena merupakan usaha. Mengapa menggunakan integral? Karena adanya perpindahan pasti jaraknya kan berubah-ubah, makanya digunakan integral. Terus juga kenapa adanya minus di sini? Karena arah gravitasi itu berlawanan dengan arah perpindahan jarak. Sebagai contoh di sini saya memiliki benda yang akan dipindahkan ke titik B dari titik A yang jaraknya ke titik pusat planet itu disimbolkan dengan R besar. Dengan planet memiliki massa M besar, maka persamaan yang digunakan adalah W sama dengan min integral dari titik A menuju tak hingga G M besar M kecil per R kuadrat. Ini disimbolkan tak hingga, kenapa? Karena dibandingkan dengan jarak dari A ke B, jarak A ke O tidak lebih besar daripada jarak B. Jadi dia dikatakan tak hingga karena jarak dari A ke O itu kecil dibandingkan dengan dari jarak B ke O.
Baik, kenapa dia menggunakan minus? Karena saya katakan tadi kalau gravitasi adalah arah yang berlawanan dengan arah perpindahan. Arah perpindahannya kan ke atas. Sedangkan gravitasi dia berlawanan arah ke bawah, maka dia minus. Sehingga didapatkan W sama dengan min G M besar M kecil integral R menuju T hingga R min 2 dr. Sehingga hasilnya W sama dengan G M besar M kecil per R. Dengan energi P merupakan energi potensial, G merupakan gravitasi, M besar tadi massa planet, satuannya adalah kilogram. R-nya jarak benda ke pusat planet. Jarak benda ke pusat planet. Ya, baik, terima kasih. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ihsanti Kamilah dengan nomor induk mahasiswa 22016148 dari Pendidikan Fisika 1A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai energi total. Sebelumnya, rekan saya telah menjelaskan mengenai energi potensial. Energi total adalah energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Nah, untuk energi kinetik di permukaan bumi harus lebih besar atau sama dengan mgRe. Ini mgRe di sini adalah energi potensial di permukaan bumi. Jadi, energi kinetik di permukaan bumi harus lebih besar atau sama dengan energi potensial di permukaan bumi. Karena energi potensial di permukaan bumi bernilai min. Sedangkan energi total yang harus didapatkan adalah lebih besar atau sama dengan 0. Energi total adalah, seperti yang telah saya bilang tadi, energi total adalah energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Dikarenakan energi potensial bernilai min dan energi total harus menghasilkan lebih besar atau sama dengan 0, maka energi kinetik harus lebih besar daripada energi potensialnya. Bila kita pilih energi potensial gravitasi adalah 0 di jarak pisah tak hingga, maka kita dapat membahas jenis orbit yang diambil oleh sebuah benda yang bergerak dalam medan gravitasi matahari. Energi potensial sebuah benda bermassa M pada jarak R dari matahari adalah min GMSM per R, dengan MS adalah massa matahari. Jadi, energi potensial sebuah benda yang jaraknya berjarak R dari matahari, ini adalah perumusan energi potensialnya. Di sini ada langsung ke dalam contoh soal, saya masuk. Tunjukkan bahwa energi total sebuah satelit dalam orbit melingkar sama dengan separuh energi potensialnya. Energi total satelit yang mengorbit adalah jumlah energi potensial dan energi kinetiknya. Jika satelit ini berjarak R dari pusat bumi, maka energi potensialnya adalah, tadi kita mendapatkan persamaan bahwa energi potensial yang berjarak R dari matahari adalah min GMS dikali M per R. Nah, di sini energi total satelit yang mengorbit adalah jumlah energi potensial dan energi kinetiknya. Jadi ini tuh energi totalnya, sehingga energi potensial yang kita dapatkan adalah min GME dikali M per R. Karena satelit bergerak dalam lingkaran berjari-jari R, maka satelit mempunyai percepatan sentripetal dengan yang besarnya V kuadrat per R. Dari hukum kedua Newton yang berbunyi F sama dengan M dikali A, bisa kita dapatkan bahwa GME dikali M per R kuadrat sama dengan MV kuadrat per R. Maka bisa kita dapatkan bahwa energi kinetik satelit adalah setengah MV kuadrat, ini adalah energi kinetik, sama dengan setengah GME dikali M per R. Karena tadi
energi total adalah energi kinetik ditambah dengan energi potensialnya, maka bisa kita tuliskan, ini adalah tadi energi kinetiknya sudah kita dapatkan, setengah GME dikali M per R, ditambah karena energi potensialnya bernilai min, maka kita dikurang energi potensial GME dikali M per R, maka kita mendapatkan hasil setengah GMEM per R. GME dikali M per R adalah energi potensial. Sehingga bisa kita dapatkan bahwa energi total sebuah satelit dalam orbit melingkar sama dengan setengah energi potensialnya. Mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf terjadi banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas medan gravitasi sebuah kulit bola dan bola pejal, atau intinya kita akan bagaimana cara mencari nilai gravitasi pada sebuah kulit bola dan bola pejal. Nah, pada dasarnya kita harus mengingat kembali hukum gravitasi Newton yang menyatakan bahwasanya tiap benda mengadakan gaya tarik pada tiap benda lain yang sebanding dengan massa kedua benda itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antar kedua benda tersebut. Atau secara matematis kita dapat ditulis sama F sama dengan min G M1 dikalikan dengan M2 dibagi dengan R kuadrat dikalikan dengan jarak antara M1 dan M2. Nah, lantas bagaimana konsep ini kita bisa pakai dalam konteks mencari nilai gravitasi pada sebuah kulit bola. Nah, kita misalkan ada sebuah bumi, di sini ada titik pusat M0 ya. Kita misalkan aja. Di sini ada R kecil. Di sini ada R besar, dan di sini ada massa keseluruhannya ya. Ini massa keseluruhannya. Nah, terus bagaimana konsep ini kita pakai dalam sebuah kulit bola ya. Nah, kita mudah sekali, kita tinggal ubah aja M1 dan M2 ini dengan dengan massa yang ada di konsep ini gitu. Apa aja sih ya? Yang pertama ada M0, yang kedua ada M besar. Nah, kita coba rubah F menjadi min G. M1 kita ubah menjadi M besar. M2 kita ubah menjadi M0 per R kuadrat dikalikan dengan jarak dari M besar ke M0 vektor ya. Nah, dari persamaan ini kita telah mengetahui F-nya. Nah, kita tahu bahwasanya setiap benda itu memiliki gaya berat, atau kita tulis F sama dengan M dikali G. Nah, kita cari bagaimana kita cara mencari nilai gravitasi ini. Kita bisa menggunakan persamaan ini, yaitu F per M. Nah, kita tahu bahwasanya F kita udah dapat, F-nya itu adalah sama dengan ini, dan M. Nah, M-nya kita pakai yang mana? Maksudnya kita pakai yang M0 karena kita mencari berapa nilai gravitasi pada daerah ini ya. Maka kita bisa rumuskan G sama dengan min G M kalikan M0 kali R per R kuadrat bagi dengan M0. Nah, atau bisa juga ditulis, kita hapus, atau bisa seperti ini ya. Nah, biar lebih memudahkan, karena ini memiliki nilai yang sama, kita bisa membaginya. Nah, maka hasilnya G sama dengan min G M per R kuadrat dikalikan dengan R. Nah, untuk mencari nilai gravitasi pada daerah ini, kita bisa menggunakan rumusan G sama dengan min G M dikali R, jarak dari M besar ke M0 dibagi dengan jarak jari-jarinya gitu. Ini untuk dengan syarat, ini bisa digunakan dengan syarat
R-nya lebih besar daripada R besar ya. Nah, lantas bagaimana kalau misalkan kebalikannya, R ini lebih besar daripada R kecil? Nih, maka hasilnya adalah 0. Artinya rumus ini tidak usah digunakan karena ketika R besarnya ini lebih besar daripada R kecil, secara otomatis hasilnya akan 0. Nah, ini adalah cara mencari nilai gravitasi pada sebuah kulit bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasbi Alfartan Riajeng dari Pendidikan Fisika 1A. Kali ini saya akan menjelaskan penurunan persamaan untuk medan gravitasi kulit bola. Di sini ditulis materi tambahan. Kita akan menurunkan persamaan untuk medan gravitasi kulit bola dalam 2 langkah. Mula-mula kita akan mencari medan gravitasi pada sumbu sebuah cincin bermassa uniform. Selanjutnya kita menggunakan hasil yang diperoleh pada kulit bola yang dianggap sebagai kumpulan cincin-cincin koaksial. Nah, pada gambar 10-16 seperti ini. Ini ada ini DF, ini DF cos alpha. Gambar 10-16 menunjukkan sebuah cincin dengan massa total M dan jari-jari A. Dan massa titik M0 di sumbu cincin pada jarak X dari pusatnya. Kita telah memilih suatu elemen bermassa dm yang cukup kecil pada cincin untuk dianggap sebagai partikel titik. Seperti ini. Elemen ini berada pada jarak S dari massa titik di sumbu, seperti ini. Dan garis yang menghubungkan elemen tersebut dengan massa titik membentuk sudut alfa dengan sumbu cincin. Maksudnya ini seperti S dan X itu kan seperti ini. Di sini tuh membentuk sudut alfa. Gaya yang diberikan oleh elemen pada M0 adalah ke arah elemen dan besarnya df yang diberikan oleh seperti ini. df sama dengan M0 dm per S kuadrat ini dikali G besar. Nah, seperti kita ketahui, rumus asli dari persamaan ini adalah F sama dengan G M0 M1 per R kuadrat. Di mana R ini ada jarak, ini massa, ini konstanta, dan ini gaya. Nah, sekarang kita akan mencari nilai Gx-nya. Bagaimana caranya? Nah, seperti kita ketahui, df itu adalah minus df cos alpha. Mengapa disebut seperti ini? Mengapa minus df cos alpha? Karena arah dari M0 ke sini itu adalah arahnya ke kiri, sehingga minus. Nah, sehingga kita dapat dfx sama dengan minus df cos alpha. Sekarang kita masukkan ke persamaan ini, jadi dfx sama dengan g minus g m0 dm per s kuadrat dikali cos. Selanjutnya kita merubah f menjadi g. Bagaimana caranya? Sebelumnya kita mengetahui dalam hukum Newton 2 F itu sama dengan M dikali A. Pada persamaan ini, pada gambar ini A-nya itu adalah gravitasi. Sehingga kita dapat hubungan G sama dengan F per M. Sehingga dg X sama dengan df per M. Sehingga kita rubah dg X sama dengan minus G M0 dm cos per S kuadrat per M0. Kita hilangkan M0 nya sehingga didapat dgx sama dengan minus G dm cos alpha per S kuadrat. Setelah ini kita akan mengintegrasi supaya nanti didapat gx nya berapa. Jadi gx sama dengan integral dari minus G cos alpha per S kuadrat dikali dm. Nah,
sekarang karena minus G cos alfa per S kuadrat adalah konstanta, maka kita pindahkan keluar. Jadi Gx sama dengan minus G cos alfa per S kuadrat integral dm. Sehingga kita dapat minus G cos alfa per S kuadrat, ini M. Nah, sekarang kita akan menghilangkan cos ini. Bagaimana caranya? Dalam rumus Pitagoras, kita mengetahui bahwa S kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah X kuadrat. Dimana kalau kita gambar segitiga, berarti ini S, ini A, ini X. Sehingga sekarang kita cari cosnya. Cos alfa adalah yang berhimpitan sama sudut dibagi miring, sehingga didapat X per S. Sehingga Gx sama dengan minus G per S kuadrat dikali X per S dikali M. Sehingga kita dapat sebelum kesini, kita sekarang merubah dulu S kuadratnya menjadi persamaan Pitagoras tadi yang ini. Sehingga ini didapat, sehingga Gx didapat minus G M per S kuadrat itu adalah A kuadrat ditambah X kuadrat dikali X per akar A kuadrat ditambah X kuadrat. Sehingga kita dapat rumus akhirnya adalah minus GM X per A kuadrat ditambah X kuadrat pangkat 3/2. Nah, untuk rumus Gx pada cincin uniform ini kita dapat sekian. Jadi kalau ditulis ulang, maka Gx sama dengan minus G Mx per A kuadrat ditambah X kuadrat pangkat 3/2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadita Syukamila dengan NIM 2227785. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penurunan persamaan medan gravitasi kulit bola. Nah, ada dua langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus mencari gravitasi pada cincin dengan massa uniform. Lalu dari hasil itu kita bisa menghitung berapa gravitasi dari kulit bola dengan menganggap bahwa kulit bola itu adalah kumpulan dari cincin-cincin tersebut. Misalkan di sini ada cincin, lalu di sini ada kulit bola, dan di sini ada sebuah titik. Jarak dari titik pusat kulit bola ke titik ini kita sebut R. Lalu dari titik B, misalkan ke titik ini kita sebut S. Lalu di sini ada cincin. Lebar cincinnya itu adalah R d theta. Lalu jari-jari cincin atau di sini sebutnya kita itu R sin theta. Dan jari-jari kulit bolanya itu adalah R besar. Nah, di sini ada titik pusat ke titik B. Kita misalkan si sudutnya itu theta, dan dari titik pusat ke A itu misalkan D theta. Bisa kita tulis dulu ya, jari-jari kita atau cincinnya itu adalah R sin theta. Dan lebarnya itu adalah R d theta. Kita tahu bahwa luas permukaan bola adalah 4 pi r. Kita bisa, hal pertama adalah kita harus mencari dulu elemen massa dari cincinnya atau dm-nya dengan menggunakan simetri. Konsep simetri, kita bisa membandingkan massa dari cincinnya itu dengan massa keseluruhan, lalu elemen luas dari cincin dengan luas
bisa kita peroleh DM-nya itu M dikali DA per A. Nah ini DA-nya bagaimana? DA-nya itu bisa kita peroleh dengan mengalihkan kali ini dikali lebar cincinnya. Nah, kelebihan dari cincinnya itu adalah 2VR sin theta, lalu lebar cincinnya theta R d theta. Maka kita peroleh DA-nya itu 2VR kuadrat sin theta d theta. Kita substitusikan, maka DM-nya itu adalah M dikali 2VR kuadrat sin theta d theta per A-nya keseluruhan 4 VR kuadrat. Nah, di sini ada 2 VR kuadrat, di bawah ada 4 VR kuadrat. Kita bagi kedua atas bawah itu dengan 2 VR kuadrat, maka akan dihasilkan M bagi 2 sin theta theta. Nah ini kita dapat DM-nya itu M per 2 sin theta theta. Kita tulis di sini DM sama dengan M per 2 sin theta theta. Kita tahu bahwa persamaan cincin itu gravitasinya itu adalah min G dm per S kuadrat dikali cos alpha. Oke, kita cari dr sama dengan min G dm per S kuadrat cos alpha. Nah ini dm-nya sudah diketahui kan, jadi tinggal kita substitusi min G kali M per 2 sin theta d theta per S kuadrat cos alpha. Nah ini bagaimana? Ini ada cos alpha. Kita bisa mencari cos alpha itu dengan memanfaatkan hukum kosinus. Kita tulis dulu kan, dr sama dengan min G per S kuadrat M per 2, atau bisa langsung kita sederhanakan persamaannya itu menjadi min G M sin theta d theta per 2S kuadrat cos alpha. Sekarang kita akan mencari dulu cos alpha-nya berapa. Di sini ada segitiga kan. Jika kita gunakan hukum kosinus, S-nya itu bisa kita peroleh S kuadrat sama dengan R kecil kuadrat ditambah R besar kuadrat min 2 R kecil R besar cos. Ini datanya ini. Nah jika persamaan ini kita turunkan, maka diperoleh 2S sama dengan 2S ds sama dengan 2 R kecil R besar sin theta d theta. Nah, kita bisa tahu sin theta-nya berapa. Jadi sin theta-nya itu menjadi sin theta d theta-nya itu menjadi S ds per R kecil R besar. Dari sin theta ini kita bisa tahu cosnya itu berapa. Maka R kuadrat sama dengan S kuadrat plus R kuadrat min 2SR cos alpha. Maka cos alpha-nya bisa kita peroleh. Nah,
sama dengan S kuadrat plus R kuadrat min R besar kuadrat per 2SR. Nah, cos alfanya sudah diketahui kan? Yang bisa kita lakukan sekarang adalah substitusi cos alfa ini ke dalam persamaan ini. Maka tulis cos alfa sama dengan S kuadrat plus R kuadrat min R kuadrat plus R per 2SR. Ini menjadi min Gm sin theta d theta per 2S kuadrat. Pasti kita masukkan jadi S kuadrat plus R kuadrat min R kuadrat per 2SR. Atau tahu tadi sin tetanya itu tetanya itu adalah SDS per R kecil R besar. Nah, bisa kita substitusikan, maka si persamaannya itu menjadi min Gm per 2S kuadrat kali SDS per R kecil R besar dikali S kuadrat plus R kuadrat min R kuadrat per 2SR. Kita sederhanakan lagi, maka DGM-nya diperoleh min Gm per 4R kuadrat R kali 1 plus R kuadrat min R besar kuadrat per S kuadrat. Nah, medan ini diperoleh dari integrasi S sama dengan R kecil min R besar dari theta sama dengan 0 sampai theta sama dengan 180 derajat. Nah, kita bisa integrasikan ya, maka GR-nya bisa kita peroleh min Gm per 4R kuadrat R diintegrasikan dengan batas R min R. Oh, ini S R min R itu untuk batas 0 derajat, tapi untuk 180 itu R plus R ya. S sama dengan R plus R untuk batas dengan 180 derajat. Maka batasnya itu R min R, batas atasnya itu R plus R, 1 plus R kuadrat min R besar kuadrat plus S kuadrat DS. Jika kita integrasikan, maka akan diperoleh min Gm per 4R kuadrat R kali S min R kuadrat min R besar kuadrat per S dengan batas R besar plus R dan R min R besar. Jika kita masukkan batasnya, ini GR-nya akan menjadi min Gm per R kuadrat. Jika kalian ingat, ini sudah dijelaskan oleh saya sebelumnya. Dan akhirnya gravitasi ini pun terbukti bahwa gravitasinya itu min Gm per R kuadrat. Lalu jika medan gravitasi kulitnya itu di dalam titik, kita si batasnya itu berubah. Jadi S-nya itu dari R min R sampai R plus R. Dari R itu gravitasi itu min Gm per 4R kuadrat R
batasi kita masukkan R besar plus R besar dan R. Maka jika kita substitusi batasnya itu menjadi 0. Sehingga yang tadi telah dijelaskan oleh Ricky dan saya, ini sama kan? Bahwa gravitasinya itu min Gm per R kuadrat jika medan kulit bulannya itu di titik keluar kulit bola dan gravitasinya sama dengan 0 jika medan gravitasinya di dalam kulit bola. Baik, begitulah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan